Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kembali kita bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada kesempatan kali ini. Dan marilah bersama-sama kita memulai ibadah PA kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan bait yang kedua, berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini kami bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengadakan ibadah PA di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk membimbing menuntun jalannya ibadah PA kami mulai awal sampai selesainya nanti. Dan saat ini juga di dalam ibadah PA ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan turut berkarya sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, serta kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 96, bait 1 dan bait yang kedua.
Bacaan kita pada saat ini yang akan bersama-sama kita baca diambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yang itu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam besar, karena di sini telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapatkan suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak ada dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua pernah berjanji. Entah berjanji kepada siapa, saya pikir kita semua punya janji. Yang jelas kita sebagai orang Kristen, kita pernah berjanji untuk setia kepada Tuhan, mengikut Kristus ketika kita sidi. Dan juga ketika kita menikah, kita juga berjanji setia kepada pasangan kita, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kegagalan maupun keberhasilan. Nah, itu semua janji-janji yang kita ucapkan, baik janji kita secara pribadi kepada orang-orang di sekeliling kita, ataupun janji kita kepada Tuhan. Kita semua punya janji, dan janji itu memberi pengharapan kepada orang-orang yang dijanjikan. Contoh, seandainya saya berjanji kepada istri saya untuk setia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, kegagalan maupun keberhasilan, baik dalam suka maupun duka. Itu menjadi pengharapan bagi istri saya ketika dalam keadaan sakit, keadaan duka, bahkan di dalam keadaan kegagalan, menjadi pengharapan bahwa saya tidak akan meninggalkan dia karena saya sudah berjanji. Nah, itulah peran janji. Janji itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, tetapi janji itu juga menjadi pengharapan bagi orang-orang yang menerima janji. Nah, itu juga yang dibahas, yang dibicarakan di dalam bacaan kita saat ini, yaitu terkait janji Tuhan kepada umatnya. Kita tahu di dalam bacaan kita yang sudah kita baca bersama-sama bagaimana perjalanan janji Tuhan itu. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan selalu memberikan janji-janji, memberikan pengharapan bagi mereka.
Tetapi toh nyatanya dengan pengharapan yang diberikan itu, dengan janji-janji yang diberikan kepada manusia pada waktu itu, tidak membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sehingga kemudian perlu Tuhan datang sendiri ke dunia untuk menjadi korban atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu tadi dikatakan di ayat yang ke-7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Dalam hal ini mungkin ada anggapan bahwa perjanjian yang pertama itu dianggap masih kurang atau dianggap ada cacatnya. Kenapa demikian? Karena di dalam perjanjian pertama memang sangat identik dengan reward and punishment. Dalam arti kalau kita salah, kita dihukum. Kalau kita benar, kita dapat hadiah. Dan seterusnya. Sangat kental dengan hal-hal itu. Nah, inilah mungkin yang dianggap cacat oleh Tuhan. Nah, maka di dalam perjanjian yang baru melalui kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini, perjanjiannya tidak lagi seperti itu. Tetapi perjanjian yang dibuat antara Tuhan dengan manusia adalah perjanjian tanpa syarat. Yaitu ketika siapapun yang mau setia kepada Tuhan, Tuhan menebus dosa-dosa mereka. Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Nah, inilah yang kemudian menjadi janji Tuhan kepada manusia. Nah, itulah yang kemudian memberi pengharapan baru kepada manusia. Oleh karena itu dikatakan tadi di ayat yang ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nah, disinilah peran perjanjian yang kedua itu, yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menebus dosa manusia. Disinilah peran perjanjian itu demi membuat manusia bisa menjalani hidupnya lebih baik. Demi membuat manusia bisa menjalani kehidupannya dengan penuh damai sejahtera. Itu janji yang diberikan Tuhan kepada semua umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siap dengan janji-janji itu? Apakah kita bisa setia dengan janji-janji itu? Dan mari kita hayati itu semua di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenung. Ketika Tuhan sudah memberikan janji yang begitu luar biasa kepada kita, maka tuntutannya kepada kita adalah setia kepada Tuhan. Dan mari kita jadikan momen Natal tahun ini, di tengah segala kesederhanaan dan keterbatasan kita, mari kita wujudkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia dengan janji-janjinya yang membawa pengharapan, yang membawa penghiburan bagi semua umat manusia. Dan silahkan nanti di-sharingkan di dalam keluarga masing-masing terkait pertanyaan apa yang sering menjadi godaan terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang sering menjadi godaan terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Silahkan di-sharingkan bersama-sama dengan keluarga, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 439, bait 1 dan bait yang keempat, bila toperan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu,
Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan indah yang sudah kami rasakan di dalam ibadah PA saat ini. Mulai dari awal sampai akhir bisa kami lakukan dengan baik. Kami percaya kasih setia Tuhan juga senantiasa menyertai kami semua. Dan kami juga percaya akan janji-janji-Mu yang luar biasa ya Bapa di dalam hidup kami, supaya kami bisa menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Oleh karena itu saat ini kami bersama-sama berdoa bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai juga memberkati, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk hidup kami semua di dalam situasi sulit di tengah-tengah pandemi ini, baik di dalam kami menjalani hidup berkeluarga, di dalam kami menjalani pekerjaan, atau di dalam proses pendidikan yang dijalani oleh anak-anak kami semua. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan juga membimbing kami semua, sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di masa Natal ini. Jika memang ada perayaan-perayaan yang dilakukan, kami mohon Tuhan menyertai, biarkan kami tetap bisa menghayati sukacita Natal ini, meskipun dengan keterbatasan, meskipun dengan kesederhanaan, tetapi biarkan sukacita Natal terus bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami semua. Dan khususnya untuk bangsa dan negara kami, dalam mengatasi situasi sulit ini, kami percaya bahwa hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan senantiasa menolong, menyertai para pemimpin bangsa kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati supaya melalui persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.